Nah, untuk proses tanam kita tinggal mengambil misalnya seperti ini, kita selipkan di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Naiko Hidroponik. Di kesempatan video kali ini saya ingin sharing dan berbagi kepada Anda bagaimana kita bisa memanfaatkan media spon sebagai media tanam kita untuk berkebun hidroponik. Nah, di sini saya sudah memiliki spon yang ketebalannya adalah kurang lebih sekitar 2 cm, dan ini merupakan standar yang kita pakai untuk kita gunakan sebagai media tanam. Nah, di sini saya ingin berbagi kepada Anda bagaimana cara kita memotong spon yang nantinya spon ini akan kita gunakan sebagai media tanam ya. Nah, untuk proses menanamnya sangat gampang dan sangat mudah. Ini saya sudah potong panjang-panjang seperti ini. Tujuannya agar pada saat kita menaruh di tempat pembesaran, spon ini tidak terbawa ya. Nah, untuk proses tanam kita tinggal mengambil misalnya seperti ini, kita selipkan di sini di antara potongan ini ya, sahabat Naiko Hidroponik. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa untuk kita menanam, kita harusnya tanaman yang kita pindahkan usahakan sudah berumur kurang lebih 4 hari ya teman-teman, 3 atau 4 hari. Tujuannya adalah supaya akarnya ini agak panjang sampai ke bawah sini, sehingga proses penyerapan nutrisi itu bisa dilakukan secara langsung oleh akar. Karena untuk spon itu biasanya daya serap daripada spon itu, daya serap airnya itu tidak seperti Rockwell ya sahabat Naiko Hidroponik. Jadi memang kita harus mencari tanaman yang akarnya panjang, itu pertama, atau batangnya sudah memanjang ya, minimal 4 hari lah baru kita pindahkan ke sini ya teman-teman. Prosesnya sangat gampang sekali seperti ini. Nanti di akhir video saya akan perlihatkan kepada Anda bagaimana caranya proses pembuatan spon yang seperti ini. Sangat gampang. Jadi sebetulnya untuk kita, bagi sahabat Naiko Hidroponik ya, mungkin di tempatnya itu kurang atau memiliki ketersediaan Rockwell, Anda bisa gunakan spon sebagai pengganti daripada Rockwell ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, manfaatkan apa yang ada di sekitar Anda seperti ini. Jadi spon ini saya kira mudah sekali ditemukan di toko-toko pembuat kursi ya. Jadi Anda bisa cari di sana. Dan ukuran spon yang saya pakai ini ukuran ketebalannya itu 2 cm ya. Jadi ini 2 cm, tidak terlalu begitu tebal. Tapi jika Anda ingin cari yang lebih tebal juga tidak masalah, lebih bagus lagi. Tapi untuk standar yang kita bisa pakai itu minimal 2 cm ya, ini ketebalannya. Jadi ini spon ini kita bisa pakai berulang-ulang kali ya. Kalau Rockwell mungkin 2 kali tanam mungkin sudah tidak bisa digunakan lagi, karena biasanya Rockwellnya itu sudah hancur ya. Tapi kalau spon ini bisa kita pakai mungkin bisa sampai 10 kali ya. Artinya pada saat tanaman itu mati, masih kita bisa ganti dengan bibit yang lain ya, tanaman yang lain. Jadi sangat membantu sekali untuk kita yang mungkin memiliki kekurangan ya, keterbatasan mungkin untuk masalah media tanam. Nah, Anda bisa gunakan ini spon sebagai media tanam dan sangat awet. Jadi media tanam spon ini sangat awet karena bisa kita pakai berulang kali ya sahabat Naiko Hidroponik. Jadi saya sudah
mulai menggunakan spon sebagai media tanam saya untuk berkebun hidroponik. Nah, sehingga nanti di sini saya juga akan banyak berbagi terkait dengan hal ini, penggunaan spon sebagai media tanam. Nah, Anda bisa lihat di sini, dan ini caranya sangat sederhana sekali. Kita bisa dengan gampang menggunakan spon untuk kita jadikan sebagai media tanam ya teman-teman. Nah, Anda lihat di sini. Jadi untuk proses pemotongannya itu nanti Anda lihat di akhir video. Saya akan berikan di akhir video bagaimana cara pembuatannya ya. Nah, setelah terisi penuh seperti ini, kita akan pindahkan ke tempat pembesaran. Kebetulan kami punya tempat pembesaran, dan itu biasanya kami letakkan di tempat pembesaran sampai tanaman ini menjadi kuat atau batangnya menjadi kokoh, baru kami pindahkan ke guli atau instalasi hidroponiknya. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikuti video kami, nanti jangan lupa untuk simak terus video-video kami, karena kami akan selalu mengupdate informasi-informasi terbaru terkait dengan hidroponik. Nah, kita coba pindahkan ke tempat pembesaran. Bisa lihat di sini di tempat pembesaran ini, selain selada, saya juga sudah menanam pakcoy dengan menggunakan spon ya. Sahabat Naiko Hidroponik bisa lihat ya, kita coba masukkan ini ke tempat pembesaran seperti ini, dan bisa lihat ini. Jadi pada saat kita memasukkan ini ke tempat pembesaran, biasanya penyerapan air belum sekaligus ya, dibutuhkan beberapa waktu untuk penyerapan air seperti ini ya. Ini saya sudah letakkan kurang lebih 4 hari. Jadi airnya yang penyerapan airnya ini sudah bagus, dan spon yang kita pakai di sini sudah mulai lembab ya. Biasanya pada saat kalau pertama kita baru meletakkan, ini belum basah betul ya, karena kita membutuhkan beberapa waktu. Jadi sebenarnya spon itu akan menyerap air dengan baik itu membutuhkan beberapa hari ya. Jadi mungkin bisa 2-3 hari baru dia menyerap air dengan baik, karena memang batas kejenuhan spon yang baru kita beli itu agak lama untuk penyerapan terhadap air. Makanya ketika ini seperti ini, tanaman-tanaman yang saya tanam ini, yang ada yang sebagian mati, ini karena tanaman ini tidak sampai akarnya ke atau menyerap langsung ke air ya. Jadi kita memang untuk keamanan atau agar tanaman kita tidak mati, kita harus menaruh benih ini di spon, supaya spon itu, tapi usahakan akar dari tanaman itu bisa menyentuh air ya. Jadi bisa menyentuh, jadi dia akan menyerap nutrisi secara langsung pada air. Nah, ini seperti ini. Ada yang mati itu karena tidak langsung terkena dengan air nutrisi, jadi dia kekeringan. Tapi ini sekitar mungkin ya 80% lah hidup ya teman-teman. Sahabat Naiko Hidroponik bisa lihat sekitar 80% tanaman ini hidup. Dan nanti pada saat tanaman, inilah keunggulan kita menggunakan spon, nanti tanaman-tanaman yang mati ini bisa kita ganti dengan gampang. Jadi kita tinggal cabut, kemudian kita ganti dengan tanaman yang baru. Jadi spon ini sangat kalau saya katakan memang sangat bermanfaat sekali untuk kita yang memang mengalami kesulitan, atau di tempat sahabat Naiko Hidroponik yang memang kurang atau persediaan rockwell ini terbatas. Nah, ada beberapa yang masih saya tanam dengan rockwell, Anda bisa lihat di sini ya, masih banyak yang saya tanam juga dengan rockwell. Jadi saya imbangi ya, ada yang menggunakan rockwell, ada juga yang menggunakan spon. Nah, coba kita lihat kenapa sampai saya memotong spon ini panjang-panjang. Alasannya
nanti saya akan tunjukkan kenapa saya harus memotongnya panjang ya teman-teman sahabat micro hidroponik. Kita lihat di sana ada yang saya potong pendek-pendek ukuran 2x2 cm. Nanti kita lihat ya. Nah sahabat micro hidroponik bisa melihat bahwa ada spon yang saya potong ukuran sekitar 2x2 ya. Anda bisa lihat di sini. Anda lihat. Nah, ini kenapa saya tadi memotong, ini potongan saya yang pertama. Saya potong kecil-kecil uji coba. Ternyata pada saat saya menaruhnya di tempat pembesaran seperti ini kebawa oleh air yang mengalir. Jadi akhirnya saya harus gunakan gunakan Rockwell sebagai penghalang agar dia tidak ikut ke bawah arus, ke bawah air ya. Nah, sehingga saya taruh Rockwell di sini sebagai penghalang untuk tidak mengalir mengikuti air. Nah, ini alasan saya kenapa saya potong spon itu ukurannya panjang-panjang, agar pada saat kita menaruh di tempat pembesaran yang seperti ini, Anda bisa lihat modelnya seperti ini nanti akan ke bawah arus, dia tidak akan bisa ke bawah arus karena sponnya besar-besar. Nanti saya akan tunjukkan juga kepada Anda bagaimana nanti proses kita memisahkan. Sebenarnya memisahkan itu gampang, kita tinggal menggunakan gunting untuk kita potong. Jadi, dan ini banyak yang hidup, bahkan sudah mengeluarkan akarnya ya ini. Nah, oke teman-teman, di sini bahwa keunggulan daripada kita menggunakan spon yang paling saya lihat dan saya amati bahwa pada saat saya menggunakan spon ini, lumut daripada media tanam yang lengket pada spon ini sama sekali tidak ada ya. Saya lihat sama sekali tidak ada dibanding misalnya kita menggunakan, saya menggunakan Rockwell ya. Anda bisa lihat di sini bahwa saat saya menggunakan Rockwell ini baru taruh sekitar 4 hari ini sudah lumutan. Jadi memang kalau kita menggunakan media tanam Rockwell itu lumutnya itu cepat sekali dan memang langsung lengket gitu. Apalagi misalnya air nutrisi yang kita pakai itu mungkin kita belum sempat membersihkan, kita pakai ulang, sehingga lumut-lumut yang masih tersisa pada air itu akan menempel secara langsung. Ya, Anda bisa lihat ini kemarin waktu saya taruh sekitar 2 hari langsung sudah berlumutan. Dibanding dengan ini saya sudah taruh atau saya sudah letakkan ini kurang lebih ini 3 hari dan lumutnya sama sekali tidak ada ya. Anda bisa lihat di sini lumutnya tidak ada pada Rockwellnya. Nah, Anda bisa lihat di sini seperti ini ada tanamannya ini akarnya ini panjang-panjang. Jadi akarnya ini sehat sekali. Kita lihat karena memang tidak terhambat oleh lumut. Karena biasanya kalau ada di media tanam kita ada lumut, umumnya adalah penyerapan nutrisi itu terganggu oleh lumut. Jadi ini adalah salah satu keunggulan daripada kita menggunakan spon ya. Memang spon ini kalau dilihat proses penyerapan awalnya itu kelemahan yang paling kita lihat adalah pada saat proses penyerapan awal baru kita menaruh di media tanam sebagai kita naruh di tempat pembesaran, itu penyerapannya memang penyerapan air tidak seperti dengan Rockwell ya. Kalau Rockwell itu proses penyerapannya cepat sekali, proses penyerapan air itu cepat sekali dibanding dengan spon. Kalau spon agak lambat tapi hasilnya cukup luar biasa ini. Kemudian misalnya kalau kita menanam di musim hujan, ini tidak mudah hancur ketika kebun kita tidak menggunakan greenhouse. Artinya pada saat hujan, terkena hujan ya, Rockwell atau media tanam yang kita pakai ketika kita menggunakan spon itu tidak gampang hancur dibanding kita menggunakan spon. Nah, mohon maaf, dibanding kita menggunakan Rockwell ya. Nah, Rockwell yang kita pakai itu ketika hujan itu sangat cepat, biasanya cepat hancur. Jadi kita tidak bisa gunakan lagi yang kedua kali jika tanaman itu misalnya mati. Tapi kalau spon itu bisa kita gunakan berkali-kali. Saya katakan berkali-kali memang karena ini tidak mudah hancur ya. Biarpun kita rendam bagaimana ini tidak hancur.
karena memang spon bentuk daripada spon ini agak keras dibanding dengan Rockwell yang memang sudah dipanasi sedemikian derajat sehingga dia berbentuk lembek. Tapi kalau dibilang ya kualitas Rockwell bagus dibanding dengan spon. Oke, baik. Nah, kita nanti akan lihat bagaimana cara membuat media tanam spon untuk kita gunakan sebagai proses menanam tanaman hidroponik kita ya teman-teman. Nanti bisa disaksikan video berikut ini untuk nanti teman-teman praktek saja di tempat teman-teman. Sebagai langkah awal dalam kita membuat media tanam, kita persiapkan dulu sponnya. Yang ini sponnya, kemudian kita siapkan mistar, dan selanjutnya kita akan memotong menggunakan cutter ya. Ini cutter kita potong menggunakan cutter. Lebih mudah menggunakan cutter dibanding kita memotong menggunakan gunting. Potongan pertama, kita jangan memotongnya sampai putus, jadi sebagian saja, karena kita nanti sisipkan, nanti modelnya seperti ini. Jadi dua sisi ya, kemudian sebelahnya kita potong lagi. Nah, untuk bagian sini kita potong sampai putus ya, sampai terpotong betul. Nah, ini sudah ada dua bagian. Nah, kemudian nanti kita tandai. Nah, kita tandai dengan menggunakan ballpen atau pena ya. Nah, kita tandai agar kita mengukurnya ya sekitar 2 cm lah lebarnya. Ya, Anda juga bisa menggunakan spidol. Yang terpenting bahwa kita memberi tanda untuk nantinya kita akan berikan potongan di posisi tengah. Nah, setelah kita memberi tanda seperti ini, Anda lihat sudah ada ukurannya, kotak-kotak. Nah, kemudian kita akan berikan potongan. Nah, posisi potongan ini harus ada di tengah-tengah, jadi seperti ini ya. Jadi kita potongnya itu jangan sampai putus, usahakan di antara ini posisi berada di tengah-tengah, karena nanti di sini kita akan selipkan tanaman. Nah, sudah bentuknya seperti ini. Anda lihat sudah ada potongan-potongannya ya, kiri kanan. Jadi kedua sisi kita sudah potong seperti ini, dan nanti di sini kita akan selipkan ini setiap tanaman atau bibit yang kita sudah tanam.
dan sudah tumbuh, kita selipkan di bagian sini, posisi di pojok sini. Jadi setiap ini kita masukkan tanaman yang akan kita tanam. Nantinya usahakan setiap tanaman yang kita masukkan menyentuh dari akar, seperti pada video yang tadi saya sudah berikan, seperti ini. Oke, mungkin begitu, saya kira cukup sekian. Dan ini sudah banyak yang saya buat untuk saya nanam hari ini, sekitar 500 tanaman yang saya akan tanam. Oke.